Yo, kembali ke channel gua. Oke, this is it, new base camp. Oke, sorry banget gua udah lama nggak bikin mungkin ya, karena ya mau maaf banget karena gua habis pindahan. Jujur aja Pak, ini pindahan capek Pak ya, sumpah. Tapi jujur aja gue bisa berkarya lagi seperti biasanya. Oke, seminggu sekali. Jadi kali ini gue akan bahas mengenai 5 season terburuk dari Arrowverse. Jujur aja gue habis rewatch semuanya. Arrow, Flash, Legend of Tomorrow, Supergirl, Black Lightning, Batwoman, semuanya gue udah rewatch. Tapi ada beberapa season yang gue gak sampai tamatin karena itu menurut gue cringe parah ya. Mohon maaf, gue udah sebagai penonton Arrowverse yang udah dari tahun 2015 ya sampai sekarang, karena itu gue udah lihat dari Arrow season pertama sampai yang sekarang nih, yang baru-baru nih, itu udah banyak banget perubahan yang bener-bener bisa dibilang ngeselin ya. Tapi ada beberapa yang gue suka. Tapi ini adalah 5 season Arrowverse yang akan gue tunjukkan dari sisi buruknya, karena beberapa season Arrowverse yang menurut gue udah mulai kayak Marvel banget. Mohon maaf ya bagi kalian fanboy Marvel. Dan juga DC-nya udah mulai hilang. Jadi aduh, gue gak kerasa banget. Kesel banget Pak. Karena itu gue akan bahasnya di video ini. Oke, langsung kita masuk ke segmen DC Comics Indonesia. Oke, jadi seperti kalian tahu bahwa gue akan bahas mengenai 5 season terburuk Arrowverse. Jujur aja ya, gue selama ini menjadi penonton DC Universe yang paling bisa dibilang paling geek ya. Karena gue mulai lebih tertarik ke DC itu karena Arrowverse sebenarnya. Jadi wah, gue melihat waduh ini lebih kayak MCU, cuma mereka dibikin series gitu. Dan jujur awal-awal season itu gue bisa melihat mereka sangat-sangat punya rencana untuk next season ke depannya dan tidak alay. Oke, mohon maaf nih gue harus ngomong nih. Bagi kalian yang masih yang penonton-penonton baru dari Arrowverse, lu harus tonton Arrowverse yang masih dulu banget. Itu lebih bagus dan juga plot twistnya main dan gak maksa. Ini yang gue suka dari Arrowverse zaman-zaman tahun 2012, 2013 sampai 2016. Itu udah mulai cringe parah. Nah itu gue akan bahas mengenai season tersebut. Oke, langsung kita masuk ke listnya. Yang kelima pastinya ya, Black Lightning season ketiga. Black Lightning season ketiga ini udah mulai cringe parah, yang dimana semua karakter-karakter yang seharusnya mati, yang seharusnya sekarat, mulai hidup kembali ya. Karena ya you know lah, inilah ciri-ciri Arrowverse, dimana ada karakter yang hidup pasti akan dibuat hidup kembali, which is itu tidak masuk akal menurut gua. Tapi di sini Black Lightning 3 ini udah mulai parah sih, sumpah. Dari awal-awal gue bisa melihat ada pertarungan antara Black Lightning dan Tobias Whale, which is itu adalah tokoh utama di situ. Di situ gue melihat agak sedikit maksa, dan juga villain Tobias Whale ini kayak hanya salah satunya penghancur di kota tersebut. Jadi kalau kita udah pernah berkali-kali melihat superhero movie, kita selalu melihat villainnya banyak, hero-nya juga banyak dalam satu universe tersebut. Tapi di sini ini gue merasa kayak si Tobias Whale ini kayak seolah-olah villain utama terus dalam 4 season, tapi dia tidak pernah sama sekali kalah ataupun mati. Ini yang gue sampai sekarang aduh, kayak nih villain gak ada akhir-akhirnya. Jujur gue bosen, coba gue bosen banget dengan villain Tobias Whale. Ya lu cari villain yang lain kayak bisa gitu loh, geng apa gitu loh. Karena gue gak pernah nonton Black Lightning, jadi pada saat gue melihat CW-nya, gue lebih suka season pertama, season keduanya. Season ketiga Pak, udah mulai cringe parah, yang dimana itu mulai kekeluarganya udah mulai diketatin, dan juga itu lesbiannya makin parah, mohon maaf ya. Jadi gue melihat situ tidak ada unsur di sini sama sekali. Jadi ya gue udah apa sih, what the fuck gitu ya. Lanjut, yang keempat yaitu adalah The Flash season kelima. Ya, The Flash season kelima ini merupakan season terburuk yang pernah gue lihat seumur hidup gue. Karena season 5 ini kan menjelaskan ya, kalau kalian udah yang masih ingat ya, The Flash season 5 ini menceritakan mengenai anaknya si Barry Allen, anaknya The Flash ini dari masa depan kembali ke masa lalu untuk melihat bapaknya sendiri sebelum dia menghilang di Crisis. Jadi kalau kalian udah tahu timeline
storyline yang aslinya di The Flash, ya di Arrowverse yang sebelum Crisis, itu aslinya The Flash alias si Barry Allen yang ini, dia sudah menghilang selama 25 tahun semenjak Crisis dimulai. Jadi ini kita bisa simpulkan bahwa The Flash sudah mati di Crisis sebelum Oliver Queen ngomong ke The Monitor bahwa dia akan menggantikan Barry untuk membuat dia mati karena dia harus menyelamatkan satu universe dan beberapa multiverse yang lain gitu loh. Tapi di sini gue melihat ada daddy issue banget dan juga ada mother issue ya. Yang pertama, si anaknya ini ya, si anak si Barry ini seakan-akan dia tuh ingin ketemu sama ayahnya dan nggak mau ketemu sama ibunya karena kita udah tahu di masa depan dia itu tidak diakui sama ibunya dan selalu diperketat oleh ibunya karena ibunya nggak mau anak ini akan menjadi metahuman sama seperti bapaknya, yaitu Barry Allen. Dan jujur gue melihat pada saat pendekatannya si anaknya ke Barry itu bagus, udah mulai bagus di awal-awal episode. Tapi lama-lama pak, ya sekian beberapa itu si karakternya si anaknya si Barry ini, gue lupa sama namanya, Nora Allen ini. Gue melihat itu karakternya kayak apa ya, kayak gak seimbang gitu loh antara jahat baik kayak anak linglung sumpah. Jadi gue melihat nih orang karakternya tuh gak jelas nih apa sih maksudnya ini. Jadi dia tuh kayak berkhianat baik. Habis itu ketahuan kan di episode 18 kalau nggak salah itu, dimana ketika si Nora Allen ketahuan niat aslinya bahwa dia tuh pernah bekerja sama Reverse Flash dari masa depan. Nah, mereka buat kesepakatan gitu loh. Tapi di sini yang gue melihat sini adalah dari si Noranya ini tiba-tiba dia jadi jahat baik. Itu seakan-akan gak nonsense buat gue karena pasti alasannya adalah parent issue. Artinya dia tidak diakui sama orang tuanya, khususnya si Iris ya. Khususnya si Iris ini. Gue udah muak banget sama Iris dari season keempat sih, sumpah. Karena itu menurutnya setelah dia ngomong we are the Flash ya. Kalian bisa tonton aja di bawah ini mengenai kenapa gue benci sama Arrowverse yang sekarang gitu loh. Jadi seperti itu ya, karena banyak SJW dan juga banyak daddy issue dan parent issue yang menurut gue gak cocok sama sekali dimasukkan ke dalam Arrowverse atau di DC Universe. Apalagi bawa nama DC nih, waduh gak. Jadi gue melihat dari segi penulisannya aja, jadi karakter yang satu ini aja udah gak jelas gitu loh. Jadi gue bisa merasakan penulis skenario ini ya, penulis skripnya, ketika dia menulis tentang si Nora Allen, si anaknya si Barry Allen ini, dia merasa bingung, waduh gue mau bikin karakter ini sebagai anak yang ini apa itu gitu loh. Jadi gue kelihatan banget sih punya skripnya hancur parah dah. Jadi gue gak usah lah gitu lah. Jadi seperti itu. Next, lanjut dah. Yang ketiga ya, oke, ini adalah Legends of Tomorrow season keempat ya. Legends of Tomorrow season keempat ya, ini menceritakan mengenai masuknya John Constantine pertama kali di Arrowverse sebagai karakter utama. Jadi kalau kalian udah tahu Constantine ya, Constantine itu udah pernah muncul sebagai satu universe dengan Arrowverse itu tahun 2013. Tapi pada saat itu Constantine masih belum diambil alih oleh Arrowverse. Jadi dia tuh masih universe sendiri dari Arrowverse. Jadi dia tuh belum juga diambil oleh CW. Jadi dia masih channel lain dan seperti itu. Tapi tiba-tiba si John Constantine versi CW itu akhirnya dimasukkan kembali ke dalam Arrowverse dalam tampilan perdananya di Arrow season keempat ya. Itu menurut gue bagus sih, karena itu plot twist banget sih mengenai Constantine. Udah bagus karena nyambung ke story Arrow-nya. Tapi di sini mohon maaf ya, Legends of Tomorrow ini udah mulai bawa-bawa supernatural semenjak season keempat, karena udah bawa-bawa John Constantine, karena musuhnya mereka adalah demon, iblis ya, iblis waktu, timeline devil lah. Tapi di sini yang gue melihat adalah pengembangannya John Constantine dengan story-nya Legends of Tomorrow season keempat ini udah membuat gue kecewa banget. Udah membuat kecewa dan story-nya kemana-mana. Jadi di season keempat ini mau dibuat pertarungan yang epic tapi kacau gitu loh. Dan gue lebih cringe lagi ketika di final episode, ketika gue pengen lihat si iblis malus ini gimana cara mereka mengalahkannya. Ternyata tiba-tiba Bibo. Apa sih, gila tuh, lu bawa boneka Bibo. Itu literally bukan DC banget sih. Mohon maaf ya. Gue tahu gini, tapi gue tahu ada DC show yang agak awkward kayak Doom Patrol. Cuma Doom Patrol lebih masuk akal daripada yang di sini. Ini Legends of Tomorrow gue tahu time travel, timeline di multiverse, tapi gak sampai yang gini juga lu bawa Bibo lu. Jadi endingnya kerasa kayak lucu, ngakak, gak yang kayak gimana ya, wow gitu. Aduh,
apa sih? Jadi seperti itu ya, makanya gue agak nggak ngeh gitu sama endingnya gitu sih. Dan juga villain Damien Darhk ya. Damien Darhk ini kemunculannya lagi, dimunculin lagi dari sisi Arrow. Terus Legend of Tomorrow ini menurut gue sih ya udah bagus untuk villain Damien Darhk. Cuman pengembangan Damien Darhk sini tuh nggak kerasa ngerinya sama kayak di Arrow. Kalau gua nonton di Arrow season keempat, meskipun season jelek, tapi gua bisa belajar di situ bahwa kehadiran Damien Darhk bisa membuat para tim Arrow dan juga penduduk kota Starling itu mereka bisa merasa terintimidasi dengan kehadiran Damien Darhk ini. Makanya seluruh kota Starling pada saat di season keempat Arrow itu mereka semua merasa terancam oleh kehadiran si Damien Darhk ini. Ternyata dia adalah kepala dari organisasi Hive yang akan mengendalikan kota Starling dari bawah tanah gitu. Jadi itu lu tonton aja season keempat ya, meskipun jelek ya, tapi lu silahkan tonton lah ya. Tapi gua mending Arrow season keempat daripada Legend Tomorrow karena itu pengembangannya udah nggak jelas banget, serius. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, Arrow season keempat. Kenapa gua masukkan Arrow season keempat ke sini? Karena seperti yang kalian tahu bahwa Arrow itu ya, itu adalah temanya adalah vigilante. Oke, temanya udah jelas vigilante. Tapi di sini entah kenapa produser ini memberikan tema magic dan juga superhuman, karena itu menurut gue gak cocok banget. Kalau gue udah pernah baca di Batman, di komik Batman ataupun di film Batman Universe yang lainnya dengan tema DC vigilante, itu mereka film yang cocok dengan tokoh utamanya. Contoh Batman, film siapa? Joker, habis itu Mad Hatter, habis Two-Face, Bane. Itu semuanya mereka punya kekuatannya, fisiknya yang kuat, bukan cuman main super power yang bla 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 bla. Yang di sini Arrow season keempat, mohon maaf mereka membuat kesalahan besar. Karena di sini sebenarnya Damien Darhk itu kalau di Arrowverse yang mereka bangun ini ya, dia itu adalah saingannya Ra's al Ghul dari season ketiga. Di season keempat ini Damien Darhk itu seakan-akan dia itu adalah pembalasannya Ra's al Ghul gitu. Jadi di sini Damien Darhk sini yang dibangun sini dia punya super power yang dia bisa menghentikan serangan musuhnya dan juga ya berhubungan dengan dark magic gitu. Tapi di sini gue harus tekankan bahwa Arrow tidak pantasnya seperti itu karena temanya berbeda, Pak. Ini berbeda banget, mohon maaf ya. Karena di sini Green Arrow kan harusnya villainnya kan sama-sama vigilante, sama-sama powerless karena mereka hanya main senjata dan juga main skill. Itu adalah vigilante universe dalam DC atau Marvel juga sama gitu. Makanya di sini gue pada saat itu kecewa banget sih melihat villainnya main super power sedangkan Arrow nggak main super power. Ya gue pada saat itu mikir anjir lah, ini kayaknya udah mulai di luar konteks gitu loh gitu sih. Jadi gue lebih suka ya Arrow itu pada saat di Arrowverse itu, di Arrow season pertama season ke-8 gue lebih suka villainnya Tommy Merlin ya di season 8, Malcolm Merlin, terus Slade Wilson, Deathstroke, Ra's al Ghul, terus siapa namanya itu di season ke-6 gue lupa sama namanya, Diaz. Nah, itu lebih bagus karena mereka sama kayak Arrow, mereka sama-sama nggak punya kekuatan, cuma mereka mengandalkan fisik dan juga kecerdasan mereka sebagai villain ya. Ini yang gue suka gitu loh, karena sama dengan tema Arrow-nya gitu, sama-sama tema vigilante, sama-sama tema orang yang kayak Batman Universe gitu loh, kayak seperti itulah ya seperti itu. Makanya itu sih yang membuat gue kecewa banget dengan Arrow season keempat ya, karena juga tapi ceritanya ya lumayan nggak terlalu hancur banget sih, cuman villainnya dan storynya itu agak sedikit maksain di situ ya, seperti itu ya. Kayak gitu. Oke, yang pertama ini yang membuat gue kecewa banget pada saat gue melihat trailernya itu. Gue udah ekspektasi tinggi tapi ternyata gue sangat kecewa pada saat gue nonton, yaitu adalah Batwoman season pertama. Mohon maaf nih, gue bukannya apa-apa, tapi gue pada saat gue melihat Batwoman di season pertama, astaga apa sih itu mulai SJW parah sih, dari awal episode udah mulai SJW parah. Gue pada saat gue lihat trailer pertanyaannya ya, kalau kalian ngikuti itu kalian bisa melihat tuh videonya trailer pertama itu udah dislike-nya banyak banget, Pak, karena mereka mengira si Ruby Rose itu alias aktrisnya yang memerankan si Batwoman itu mereka nggak suka. Gue nggak tahu kenapa mereka nggak suka, karena ya gue juga nggak ngikutin kenapa kasusnya mereka ke situ. Tapi yang jelas mereka nggak suka trailernya karena itu cringe parah. Dan gue bisa berpendapat yang sama dengan mereka bahwa pada saat gue melihat trailernya aja itu menurut gue lumayan bagus tapi agak cringe ya.
agak kritis karena trailer itu menjelaskan Batwoman-nya terlalu sedikit banget dan juga mereka mengandalkan SJW-nya doang. Oke, SJW itu apa bang? Jadi itu adalah feminisme, feminim gitu loh. Ya gue tahu adalah hero-nya wanita, cuman lu nggak bisa membuat wanita itu begini. Jadi tokoh-tokohnya dalam Batwoman itu cenderung wanita semua pak. Jadi kita yang tokoh-tokoh pria semua itu agak di nggak terlalu disorot banget gitu loh. Jadi itu bener-bener SJW banget pak. Dan juga Cat Ken itu gue benci banget sama katanya sumpah, karena di situ gak jelas banget dan juga ya dia tuh agak labil gitu. Jadi bla 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 gitu. Dan dia mengetahui Bruce Wayne sebagai Batman tuh, gue merasa dia tuh kayak ekspresinya nggak ada pada saat dia melihat kostumnya Batman di dalam gedung Wayne Enterprises. Gila itu nggak ada ekspresi. Ya mohon maaf nih aktris Ruby Rose itu memang cantik ya, dan gue bisa jamin dia tuh cocok banget jadi Batwoman, cocok banget pada saat dia pakai topeng terus dia battle dengan bla 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 itu bagus karena cocok. Cuma pada saat dia actingnya, pada saat dia mengetahui Bruce Wayne adalah the Batman, dia merasa hah gitu doang ekspresinya. Gua nggak apa sih. Jadi mohon maaf nih, yang menulis skripnya juga salah nih, karena ya mungkin juga saudaranya, karena dia nggak mengarahkan konsep pada saat dia berekspresi kepada bahwa ternyata Batman adalah sepupunya sendiri si Bruce Wayne. Nah, nggak ada ekspresi apa sih. Dan mohon maaf ya, gua tahu juga kalau kok Batman nggak ada. Nih loh, gue sampai sekarang juga tanya, nih Batman kan mana? Selama 3 tahun katanya dia kan menghilang dari Gotham selama 3 tahun, alias si Bruce Wayne itu, si Batman. Terus itu nggak dijelasin kenapa. Sampai scene kedua pun nggak dijelasin juga gitu. Ini kenapa Bruce Wayne nggak datang gitu loh? Apakah dia mati? Apakah dia dibunuh sama Ra's al Ghul? Gue nggak tahu, karena ya namanya Arrowverse, gue nggak tahu ya kenapa Batman ini selalu tidak ditujukan sama sekali tentang dia gitu loh. Wah, gue nggak tahu gitu loh, karena ya mungkin lisensinya masih dipegang oleh Fox atau WB Warner Bros gitu. Gue nggak tahu, tapi yang jelas gue jujur aja kecewa banget kenapa Batwoman ini nggak ada Batman ya, karena seperti yang gue tahu pada saat gue baca di komiknya itu Batwoman memang dia tuh menggantikan si Batman karena dia telah menghilang, tapi menghilangnya juga dijelasin gitu loh pada saat di awal-awal komik gitu loh. Tapi di sini mohon maaf nih nggak dijelasin, dan juga ya gitu sih, feelingnya aja tuh nggak menarik ya si Alice ya. Ya gue suka banget dalam ini ceritanya ketika si Cat Ken itu harus mencari adiknya, ternyata si Alice ini adalah adiknya sendiri si Batman gitu. Gue langsung suka gitu. Oh seringnya gini, oke bagus lah. Gue pengen banget tahu gitu ceritanya gimana. Ternyata selama pertengahan episode gue udah mulai cringe parah sih ketika si Cat Ken udah mulai dan juga itu cuy parah sih, mohon maaf. Dan juga karakter perempuan itu selalu ditonjolkan banget loh gitu. Ya makanya pada saat gue melihat apa sih gak jelas banget, makanya gue jujur aja gak tamat sih untuk melihat si Batwoman, dan gue langsung melompat ke Batwoman season kedua. Untuk apa? Untuk melihat Bruce Wayne-nya doang. Ya gue tahu walaupun di sini adalah Bruce Wayne itu bukan Bruce Wayne yang asli, melainkan itu adalah Thomas Elliot alias si The Hush ya. Jadi di sini ya gue pengen melihat si aktornya ini ketika dia memerankan Bruce Wayne itu bagaimana, meskipun dia itu adalah Bruce Wayne palsu ya. Tapi gue pengen melihat aja sih fisiknya Bruce Wayne tuh. Ternyata gue melihat Warren ini, si aktor Warren ini ketika dia memerankan si Bruce Wayne, si Batman, bagus loh. Maksudnya secara fisik cocok, dan juga pada saat dia berdialog dan juga ngomong ke karakter yang lainnya itu udah fix Bruce Wayne banget sih. Karena itu gue bisa melihat, gila bagus. Makanya gue lebih mending lihat Batman yang doang sih di sini, karena gue menunggu banget Batman di CW seperti apa. Apakah seancur seperti CW yang dulu, ataukah mereka mungkin pihak produsernya si Warner Bros ataupun CW-nya Greg Berlanti punya rencana yang bagus untuk Batman ini di dalam seriesnya Batwoman. Dan seperti itu, makanya gue berharap sih Batman please dimunculin lah lu, karena kita para fans tuh udah pengen tahu banget lah sambil kita menunggu Batman yang movie yang baru kayak si Robert Pattinson. Seperti itu ya. Itu aja untuk video kali ini guys mengenai 5 season Arrowverse yang menurut gua cringe parah. Makanya gua lebih suka Arrowverse yang dulu pak. Gua masih ingat feel-feelnya, gua melihat tuh aduh it's the magical box banget lah anjir, gila gitu sih. Ya itu aja video kali ini guys. Silahkan like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Adios. Woohoo.